Pagi ini hari yang spesial banget karena gue mau ketemu dengan hostnya Mancing Mania. Ini suhunya Mancing Mania, biangnya, dedengkotnya Om Dudit Widodo. Halo, kembali lagi di channel Gat, wadahnya para pemancing. Hari ini gue undang salah satu master di Indonesia untuk mancing bareng. Dan juga seperti yang kalian lihat di Instagram barusan, akan ada Q&A dari teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Tonton terus video ini karena akan banyak ilmu dan pengalaman yang akan di-sharing langsung oleh masternya mancing di Indonesia. Langsung aja kita sapa Om Dudit. Gimana kabar Om? Alhamdulillah. Sehat Om ya? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat lah. Ini saya ketemu sama Gadrigat. Ini merupakan kehormatan banget karena bisa ketemu dari biangnya mancing di Indonesia nih. Ini dedengkotnya mancing Om Dudit Widodo. Dari beberapa teman-teman ini memang udah ada yang nanyain, tapi kita pertanyaan yang santai-santai dulu. Nah, kalau dari acara TV Mancing Mania kan pasti udah tahu semua Om Dudit. Tapi yang saya pengen tanya ini, siapa sih yang pertama influence Om Dudit untuk terjun di dunia mancing? Sebenarnya nggak ada yang influencer, nggak ada ya, karena saya mancing, saya tuh suka ikan dari mulai kecil ya. Jadi bukan saya udah besar baru saya tertarik mancing. Jadi waktu dari kecil saya juga udah suka nyari ikan lah. Dulu tuh SD malah suka dimarahin karena saya suka nyari ikan di got segala macem. Pulang sekolah nguras, baju kotor. Perkembangan berikutnya baru suka mancing-mancing di sungai-sungai. Kan dulu di dekat rumah saya itu ada sungai, mancing di sungai. Baru berikutnya SMA baru mulai ke laut. Jadi kalau yang influence saya ya dari diri saya sendiri, saya nggak ada. Jadi bukan dari orang tua Om ya. Kalau misalnya saya kan dari almarhum bapak saya itu memang senang mancing gitu. Kejadian nakal ya waktu masih kelas 2 SD, saya manjat ke tetangga sebelah rumah, itu di atasnya itu ada lubang. Ada lubang, di bawah itu ada kolam lele. Saya pancing, begitu saya tarik ke atas itu ketahuan, saya diteriakin. Itu memang pengalaman lucu sih waktu masih kecil, memang kenakalan anak SD itu. Kalau saya kebetulan di keluarga saya nggak ada yang suka mancing. Nggak ada. Saya mungkin kakek saya ya, karena kakek saya orang Bugis ya. Mungkin dari darah dia ya bahwa saya jadi suka mancing. Tapi kalau yang influence saya tuh nggak ada, karena di keluarga saya sendiri dan nggak ada yang pemancing. Masih ingat nggak nih Om? Ikan pertama yang Om Dudit strike ini ikan apa? Waktu pertama kali? Dulu saya tuh suka mancing di sungai-sungai itu. Saya juga jorannya bikin sendiri ya dari bambu. Itu kalau nggak salah, kalau nggak ikan keting, ikan lele. Karena itu di dekat rumah saya itu dulu, jadi pakai umpan cacing, dapatnya kalau nggak lele. Saya pernah dapat lele segini aja tuh dulu waktu kecil, kayak lele 20 cm itu senangnya luar biasa, karena waktu itu tarikannya luar biasa. Bisa pikir tuh, kalau nggak salah kalau nggak ikan lele, ikan keting. Ikan keting ya. Nah terus kalau misalkan untuk mancing di laut ya Om, pertama kali strike apa nih? Mungkin waktu itu kan mancing dasaran ya, kemudian mungkin kerapu ya. Jadi kita mancing dasaran tuh dulu kita pakai mancingnya waktu awal-awal tuh pakai perahu beca. Orang bilang perahu beca itu sebenarnya perahu untuk orang-orang yang wisata. Jadi bukan perahu mancing, wisata dia jalan. Jadi kita diajak ke karang-karang mancing dasaran lah. Ya mungkin dapat kerapu segini, kerapu ya kecil-kecil lah, kerapu, nggak ada perahu besar di karang-karang gitu. Itu saya tuh juga udah senangnya luar biasa ya. Daerah Jakarta tuh? Iya, di Pulau Seribu. Pulau Seribu. Terus kalau misalkan rekor terbesar ini, teman-teman juga banyak yang nanya, rekor terbesar Om Dudit itu mancing ikan apa, kapan gitu, dan berapa kilo tuh? Jadi tadi suara kita terganggu sama pesawat ya, karena ini ya kita di sini dekat sama Halim ya, jadi banyak pesawat, suara ganggu pesawat. Jadi tadi ikan terbesar ya? Rekor ikan terbesar. Ikan terbesar saya mungkin ikan yellowfin ya, tuna ya. Yellowfin tuna itu di Momere itu ada yellowfin. Tapi waktu itu terus terang bahwa saya nggak kuat, saya tarik sendiri. Jadi kita ganti-gantian sama ABK ya. Dan waktu itu handline ya. Kalau yang
kalau nggak salah tuna itu mungkin beratnya hampir ya sekitar 80-an ya. Murni saya sendiri itu doktut ya mungkin ya sekitar 60 kilo itu trolling ya. Trolling. Zaman dulu tuh awal-awal ya trolling itu dapat ikan-ikan sekitar 60 kilo lah. Nah, terus kalau misalkan sekarang ini trolling ini kayaknya udah kurang ya Om ya? Iya, sebenarnya trolling itu teknik mancing yang termasuk agak awal ya, olahraga mancing yang awal tuh trolling. Tapi karena sekarang tuh generasi muda sekarang tuh itu karena dianggap itu untuk olahraganya mulai kurang. Jadi kalau anak-anak muda sekarang ini kan senangnya yang dia memang atraktif sport. Jadi udah ditinggalkan tuh, dianggap bahwa itu trolling itu teknik mancing untuk orang-orang tua katanya. Mungkin nantinya saya akan mancing trolling lagi nih. Oh gitu, seru nih. Kalau boleh mancing bareng sih Om. Fight dengan ikan. Kalau saya senangnya fightnya dengan ikan GT. Itu paling bikin macu, adrenalin banget, paling excited banget. Kalau dari Om Dudit apa nih Om? Ikan yang paling bikin ketagihan banget? Ya sama, saya rasa semua orang yang pernah mancing dengan teknik popping itu pasti apalagi kalau dia udah pernah strike ya, udah pernah dimakan. Karena waktu kita popping itu, waktu kita hentak itu, popper kita tuh lihat pop itu tuh sebenarnya itu udah olahraga itu sebenarnya memacu adrenalin dan semua orang ketagihan karena itu. Apalagi kalau waktu dia diterkam, satu-satunya mancing yang kita bisa lihat waktu diterkam, waktu dia hook up, itu kan ikannya kelihatan tuh di atas. Nah, itu tuh yang nggak bisa dilupakan sama orang-orang popping. Jadi sebenarnya saya sendiri kalau punya teknik mancing yang ini ya, popping itu malah salah satu yang luar biasa exciting lah. Target berarti GT, tapi yang size-nya bagus ya. Oke. Yang kira-kira senjata 30-25 up lah. Nah, kalau kita ngomongin ini kan teman-teman banyak yang dari daerah. Nah, kita mau tanya nih, kalau misalkan dari pengalaman Om Dudit, spot mancing di Indonesia ini yang paling enak itu di mana? Apakah di Manado atau di Samudra Hindia, di Laut Lepas, atau misalkan di Bangka Belitung? Itu menurut Om Dudit mana nih Om yang paling enak untuk mancing? Indonesia tuh begitu luas ya. Saya terus terang saya belum pernah, meskipun mayoritas sudah saya jelajahi, tapi belum semuanya. Yang pengalaman saya yang paling bagus tuh kalau menurut saya sementara ini di NTT. Di NTT itu karena dia kebanyakan kontur lautnya itu karang-karang dan banyak drop off. Jadi di sana tuh beberapa kali saya ke sana ya, benar-benar saya luar biasa lah spot-spotnya itu. Kalau untuk targetnya ikan-ikan apa tuh misalnya? Hampir semua ikan hampir ada ya di daerah itu ya. Mulai dari laut dalam kita eskolar, terus amberjack, GT. Nah, ngomong-ngomong Om Dudit katanya kan pernah strike ikan eskolar. Ini saya mau nanya, Om Dudit makan nggak ikan eskolarnya? Makan. Porsinya gimana tuh Om? Apa memang ada aturannya harus sedikit atau banyak? Karena kan kita tahu nih bisa bikin orang buang-buang air ya. Iya betul. Oilfish sisiknya kasar, kalau eskolar sebenarnya dia sisiknya lebih halus. Itu memang betul. Jadi memang kalau makan dan itu eskolar itu harganya mahal loh. Tapi karena nelayan-nelayan itu biasanya susah orang beli, dan itu karena mancingnya juga di laut dalam, mereka juga nggak bisa mancing karena lautnya talinya mungkin tali anchornya itu terlalu dalam, dia nggak punya. Jadi dia jarang dapat, makanya dibilang kalau dapat katanya ikan setan. Dan porsi itu memang harus tertakar. Dia tuh hanya boleh, kalau nggak salah dia cuma 40 gram. 40 gram satu orang boleh makan per sekali makan. Lebih dari itu dia akan terjadi semacam kayak bukan diare, tapi keluar minyak gitu. Minyak ya. Jadi buang air minyak ya. Nah, itu untuk teman-teman, karena di grup Facebook ini kan baik juga yang nanya ini ikan eskolar itu boleh dimakan nggak? Ada yang nekat juga bilangnya boleh dimakan, tapi kita udah tahu ini dari masternya mancing udah bilang jangan lebih dari 40 gram ya. Iya. Om Dudit kan udah saya sering lihat juga di acara TV ini, kadang mancingnya itu bukan cuma di Indonesia aja tapi di luar negeri. Ada nggak
tempat mancing yang Om Dudit pengen mancing di luar negeri tapi sampai saat ini tuh belum kesampaian? Sebenarnya saya tuh marlin saya udah dapat marlin, tapi saya belum pernah dapat yang benar-benar apa namanya ukuran size-nya yang bagus ya, yang mungkin di atas 300 kilo saya belum pernah dapat. Sebenarnya saya pengen nyobain juga ada di Australia. Saya beberapa kali ke Australia tapi belum pernah ikut di trip yang mancing ikan marlin, yang memang itu tripnya tuh memang dijual untuk targetnya cari marlin. Mungkin impian saya suatu saat kalau masih ada umur mau nyobain juga tuh mancing, meskipun saya nggak mungkin, kalau saya nggak kuat ya paling nggak saya ada di kapal itu, saya lihat orang betul-betul di depan mata saya naikin marlin. Benar-benar itu kalau nggak salah di Australia itu yang banyak itu di daerah Great Barrier Reef. Iya, di Great Barrier Reef yang banyak situ. Boleh tuh, nanti bisa gantian lah Om. Saya jadi gojeknya ya, gojek gantian. boleh kita kerjasama, jadi betul. Saya yang fight, Anda yang narik ya. Betul. Oh, boleh Gadri. Nah terus, tapi ngomong-ngomong, lu kuat nggak Gadri ya? Ya kuat nggak kuat sih Om, kuat nggak kuat. Yang penting cobain aja dulu. Siap. Nah terus kita lanjut ya Om ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan di Indonesia yang belum kesampaian tapi Om Dudit pengen pergi mancing, itu di mana Om? Sekarang ini saya lebih senang mancing freshwater ya. Saya lebih senang jadi saya banyak tempat-tempat di Papua, saya dan di Maluku juga. Jadi saya sebenarnya pengen ke Papua ya. Saya mau nyobain di sungai-sungai besarnya itu. Saya ada beberapa tempat lah. Ada di Kaimana, ada di Nabire. Itu yang ada ikan-ikan air tawarnya kayak spotail. Itu saya juga belum pernah dapat yang besar. Black bass saya belum pernah dapat yang monster. Ya saya pernah dapat lah, tapi saya mau rasakan yang benar-benar, karena sekarang pemancing-pemancing dari luar negeri banyak ke Indonesia. Mereka targetnya itu kenapa kita yang orang Indonesia nggak nyobain itu sebelum nantinya ya mudah-mudahan jangan punah ya. Tapi sungai-sungai besar di Papua lah saya kepingin. Di Papua ya. Nah untuk kalau black bass saya punya rekomendasi juga nih Om. Ini di daerah Bula, Seram Timur. Terus saya ada kenalan di sana, itu memang manggilin terus, ayo mancing sini, mancing. Apa nama tempatnya? Bula di Seram Timur. Itu di sana ada black bassnya juga, ada spotailnya juga. Jadi kalau misalkan air lagi pasang ini, ikan-ikan itu di muara kan ya, itu masuk ke dalam sungai. Oh. Terus boleh kapan-kapan kita ke sana itu cobain. Terus GT di muara itu juga banyak di sana. Pengalaman terburuk dari seorang angler, masternya angler nih. Pengalaman terburuk apakah misalkan mati mesin atau kapal terbalik atau jorannya dibawa ikan sampai nyemplung. Ada nggak nih Om? Yang mungkin saya agak sering ya ketemu udah kena cuaca buruk, badai di laut tuh mungkin saya udah sering. Tapi alhamdulillah juga nggak ada yang fatal ya. Cuman kalau pernah di Papua lagi di Biak, itu pernah kita mancing malam, udah menjelang maghrib, kita liku jangkar, kita jigging, tiba-tiba angin keras, badai, sampai akhirnya kita dilema waktu itu. Kita mau putuskan tali jangkar mau kita putuskan karena takut nggak sempat, takut terbalik dulu. Jadi tapi kayak ABK-nya ditarik, akhirnya tarik cepat, kita lari, dan itu gelap gulita, hujan deras, nggak lihat apa-apa. Dan itu cuman panduan kita dari GPS. Itu teman saya itu hebat banget tuh, Wahyu. Nah, dia cuma ngeliat aja kanan kiri, kita semua pantauan dengan kita nunggu nih apa yang akan terjadi, kita dengan nunggu ya. Mau kebentur karang atau kebentur apa, kita nunggu. Habis ya kapten itu bilang Pak, dihemat-hemat Pak, jangan sampai baterainya habis. Oh habis kita udah nggak tahu kemana nih. Jadi kiri kita udah bener tuh black, hujan deras, cuma ngandelin GPS aja. Akhirnya sampai kita nabrak pada pinggir pulau tuh kan, memang kita nyasar ke pulau. Jadi ke pulau tuh pas kita daerah yang dangkal itu kami terus kita kaget, kita lihat turun sampai pulau, akhirnya semuanya turun alhamdulillah aman situ. Ternyata bisa bagi kita lihat
kapal kita udah retak. Waduh. Jadi kalau umpamanya itu kemarin ya, kalau umpamanya itu nggak nabrak karang, mungkin kita udah tenggelam ya. Tenggelam, bener-bener alhamdulillah ya, Mas. Tapi life vest pasti bawa dong. Bawa. Jadi memang kita memang SOP kita bahwa kalau kita ke laut masing-masing harus ada life vest lah. Ada life vest. Tuh, teman-teman pastiin kalau misalkan mancing jangan lihat cuacanya cerah. Ini karena nggak jaminan cuaca ini bisa berubah setiap saat. Selalu bawa life vest. Nah, terus ini pertanyaan yang sebenarnya gue sendiri penasaran banget. Gue udah mau tanyain itu sebenarnya dari dulu. Gue sempat googling juga. Ini kenapa acara Mancing Mania ini udah nggak ada lagi gitu? Atau misalkan Om Dudit itu udah nggak di sana lagi? Karena di daerah gue sendiri itu di Kepulauan Minahasa Utara, di sekitaran Pulau Gangga, di Tagulandang, itu karena listrik di sana terbatas, nyalanya itu jam 5:30 sampai jam 12. Kadang satu hari nyala, besoknya mati. Begitu terus sampai hari ini. Itu mereka kalau ada yang punya genset, begitu ada acara Mancing Mania itu kayak layar tancap. Jadi mereka benar-benar nungguin Om Dudit. Nah sekarang kita tanya, kenapa nih Om acaranya ini udah nggak ada lagi? Atau Om Dudit udah nggak di sana lagi? Jadi Mancing Mania itu awalnya 2006 ya. 2006, jadi dia udah 14 tahun. Saya waktu itu bikin itu karena saya karyawan Trans 7. Oke. Jadi saya karyawan, akhirnya saya usulkan buat itu Mancing Mania. Sekarang saya nggak di sana karena saya sebenarnya sudah pensiun juga dari sebagai karyawan. Saya sudah pensiun dari Trans 7, jadi saya sudah nggak ikut terlibat lagi di acara itu. Dan Mancing Mania saya dengar barusan katanya memang sementara PSBB ini udah dari awal-awal bulan puasa kemarin itu udah memang selama PSBB tidak ada kegiatan. Jadi program Mancing Mania sementara ini tidak tayang. Oke. Bahwa nantinya tayang saya tidak tahu ya, tapi saya sendiri sekarang sudah tidak di dalam program Mancing Mania. Oke, mungkin lebih detail lagi bisa DM-in atau kita tanyain rame-rame di Instagramnya Mas Cepi Anwar ya, untuk lebih detailnya. Kita ke pertanyaan ini multiple choice. Ini cukup jawab dengan spontan aja, dipilih nih Om. Mancing di laut atau mancing freshwater? Freshwater sekarang. Freshwater ya. Pagi, siang, sore, malam. Pagi. Piranti reel brand dari Jepang atau Amerika? Jepang. Jepang ya. Dasaran, casting, trolling atau jigging? Casting. Casting. Marlin, layaran, barakuda, tuna atau GT? GT. Popper atau stick bait? Stick bait. Stick bait. Nah, karena Om Dudit pilihnya stick bait terakhir, ini kalian bisa lihat di sini. Kebetulan barangnya ini belum nyampe, tapi gue tampilin di video ini. Ini adalah karya anak bangsa. Karena gue pernah nonton di videonya Om Dudit. Om Dudit pernah mau ikut membantu UMKM yang ada di Indonesia, terutama ini pengrajin umpan. Ini memang gue pesan khusus, ini limited edition khusus buat Om Dudit, ada tulisannya limited edition dan never stop fishing. Ini sebagai apresiasi. Mungkin harga ini nggak seberapa sih Om, cuma saya senang gitu punya sosok senior pemancing di Indonesia ini yang mau mengangkat UMKM di Indonesia. Itu merupakan kebanggaan sih buat kita sebagai angler punya panutan seperti Om Dudit. Terima kasih sebelumnya, terima kasih banget saya udah ada dibuat buat namanya Cindera Mata. Meskipun saya belum terima, tapi paling nggak saya sudah terima kasih duluan lah. Teman-teman ini punya pertanyaan. Ini pertanyaan ini ada yang dari Instagram, ada yang dari Facebook. Di Instagramnya ini di atas kita lihat pertanyaannya. Ini dari Romansyah Romi di Tondano, Manado ya, Sulawesi Utara. Kapan Om Dudit mancing bareng kita di Pulau Biaro nih Om? Saya nggak bisa janji karena kesibukan kita masing-masing. Cuman suatu saat kalau umpamanya Romi, kalau suatu saat saya ke Manado, saya akan tanya sama Gadri. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Paling nggak kalau kita nggak mancing, kita ketemu darat dulu lah. Ngopi-ngopi dulu minimal. Asal jangan minum cap tikus.
Tuh, jangan minum cap tikus. Terus ini pertanyaan dari Fatibah, nih cewek nih Om yang nanya nih. Om, pernah dimarahin istri nggak gara-gara mancing terus? Ada masukan nggak nih Om buat orang-orang yang suka mancing terus, tapi kan kita lihat banyak ya yang mereka tinggalin rumahnya demi memuaskan nafsu mancingnya sampai tiap hari. Ada nggak Om pesan-pesan buat mereka? Pemancing itu kalau sudah memang keranjingan mancing, kadang-kadang suka melupakan keluarga, itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi tolong perhatikan juga keluarga lah, bahwa keluarga itu nomor satu. Kalau mancing juga ingat safety first, karena Anda ditunggu sama keluarga. Tuh guys, jadi harus pentingkan keluarga itu nomor satu, dan yang kedua itu safety. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Novel. Pernah digigit ikan nggak Om Dudit? Mungkin pernah, tapi saya lupa ya. Terus ada pertanyaan lagi, ini kebetulan teman saya, ini Dani Zip, dia angler juga, dia baru mulai YouTube-nya juga. Pertanyaannya, warna metal jig andalan Om Dudit. Terus sebuah spot bisa disebut tidak berpotensi menggunakan teknik jigging, bisa dilihat setelah berapa kali turun metal jig. Warna metal jig saya nggak ada favorit ya, tapi biasanya dia merah silver ya, yang saya, atau silver. Spot yang setelah berapa kali turun bahwa kita putuskan bahwa ini tidak berpotensi, itu sulit ya, karena spot itu hari ini kita datang, dia makannya luar biasa. Besok kita datang pada titik yang sama, dia tidak makan. Bukan karena nggak ada ikannya, memang pola makannya karena temperatur, arus, itu dua, temperatur sama arus itu mempengaruhi. Jadi ikan nggak makan bukan karena ikannya nggak ada di situ, tapi memang ikannya nggak makan. Memang ikan ada tapi tidak mau makan. Jadi kalau memang ya boleh lah kita geser-geser, tergantung apa, kita bisa cek lagi bahwa kapal kita ini apa betul-betul kapal kita posisinya pas di atas karang. Jadi mungkin kapal kita geser atau gitu. Jadi bahwa spot itu mungkin ya saya nggak bisa tentukan begitu ya. Itu bisa berkali-kali. Kalau misalkan turun, kita ambil setengah jam, gantian lagi. Orang kita udah mulai capeknya hilang, kita turun lagi, ganti-gantian. Sampai memang diputuskan nggak ada, ya boleh kita geser sedikit bahwa di situ ada ikannya tapi nggak mau makan. Nah itu Mas Dani dari Jawa Timur ya. Terus untuk sebelum penutup nih, Om kasih masukan dong, karena ini kan di YouTube ini lagi rame, hampir semua angler ini mendokumentasikan aktivitasnya masing-masing. Ada nggak masukan-masukan untuk para angler dan YouTuber-YouTuber ini? Kita konsisten lah. Jadi kalau memang mancing, kita konsisten mancing dan buat yang semenarik mungkin. Jadi jangan karena orang mau melihat, dia YouTube itu mau melihat informatif, menarik, dan ada nilai tambahnya, ada edukasinya. Jadi kalau cuma dianya, atau sekaligus saja dibuat dia lucu-lucuan, humor lah ya. Jadi jawabannya memang konsisten, rajin-rajin bikin konten. Jangan lupa subscribe channelnya Gadi Gati supaya bertambah banyak subscribe-nya, viewer-nya juga bertambah banyak. Mudah-mudahan si Gadi Gati ini vlognya makin oke lah. Teman-teman, sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Oke teman-teman, ini karena Om Dudit sudah mengundang gue untuk mancing bareng, ini sebagai apresiasi. Ini silahkan dibuka Om. Oke, terima kasih, saya terima. Ini ada tulisannya, ini spesial bikin buat Om Dudit. Ini tulisannya An Angler at Heart. Wih, jadi memang pemancing yang punya hati. Wih, mantap ini. Dan An Angler at Heart. Belakangnya Never Stop Fishing. Never stop fishing.
amatir versus profesional. Udah lihat strike pertama udah kelihatan duluan gitu. Ikan tuh nggak milih kok, ini profesional nggak, pokoknya turun sama-sama ikan nggak milih, pokoknya sikat dulu, tinggal nariknya.